Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nahdia Nur Azizah dengan NIM 877983735. Saya merupakan mahasiswa Universitas Terbuka Jember dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi PGSD. Tujuan video saya ini dibuat yaitu untuk memenuhi tugas tutorial ketiga mata kuliah Filsafat Ilmu. Dalam video kali ini saya akan memaparkan materi mengenai makna pilar dalam konteks pendidikan, prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, relevansi serta refleksinya terhadap dunia pendidikan saat ini. Oleh karena itu, perkenankan saya memaparkan materi saya dan selamat menonton. Yang pertama yaitu makna pilar dalam konteks pendidikan. Sesuai dengan namanya, pilar itu merupakan sebuah fondasi atau tiang penyangga dalam sebuah bangunan. Pilar dalam pendidikan itu memiliki makna fondasi atau tiang penyangga yang menopang dan mengarahkan sistem pendidikan agar dapat berdiri kokoh, efektif, dan dapat mencapai tujuan hakikat pendidikan. Jadi, pilar dalam dunia pendidikan itu memastikan seluruh visi, misi, kurikulum, dan proses kegiatan belajar mengajar itu dapat berjalan kokoh dan optimal. Yang kedua yaitu prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, prinsip dasar pendidikan itu berpusat pada kemerdekaan belajar, di mana pendidikan harus menghamba kepada anak. Pendidikan harus mampu menyesuaikan kebutuhan anak. Pendidikan harus dapat memanusiakan manusia, serta pendidikan harus dapat membentuk karakter budi pekerti yang luhur kepada peserta didik. Hal ini tercermin dalam 3 pedoman beliau, yaitu Ing ngarsa sung tulodo, di mana ketika di depan seorang pendidik itu harus mampu memberikan contoh teladan yang baik. Yang kedua, ing madya mangun karso, di mana ketika di tengah seorang pendidik itu harus mampu membangun semangat dan ide baru untuk peserta didiknya. Kemudian, semboyan yang ketiga yaitu tutpuri handayani. Ketika di belakang, seorang pendidik itu harus mampu memberikan dorongan, arahan, dan dukungan moral agar peserta didik itu mau berkembang sesuai dengan kemampuannya dan pemahamannya, sehingga peserta didik juga mampu berkembang sifat kemandiriannya. Yang ketiga yaitu relevansi serta tantangan dalam dunia pendidikan ketika menerapkan prinsip Ki Hajar Dewantara di era digital saat ini. Prinsip Ki Hajar Dewantara itu memang sangat relevan di era digital, di mana beliau Ki Hajar Dewantara selain menerapkan 3 prinsip tadi juga menerapkan 1 prinsip lagi, yaitu sistem Among. Metode pembelajaran yang penuh kasih dan kemandirian. Dalam sistem Among ini bisa kita lihat pada pembelajaran sistem daring, di mana sistem daring itu mengkolaborasikan antara gawai, orang tua, dan guru dalam proses pembelajaran. Namun dengan pembelajaran daring tadi yang penuh dengan kemandirian itu juga memiliki beberapa tantangan bagi seorang pendidik atau guru. Beberapa tantangan tersebut diantaranya yaitu 1. Disiplin, empati, dan sopan santun itu sulit dilakukan atau sulit dicontohkan oleh guru kepada peserta didik. Kenapa? Karena pembelajaran hanya melalui kamera atau teks pesan saja. Yang kedua, guru atau pendidik juga sulit dalam membangun motivasi belajar dan kolaborasi siswa, karena pembelajaran juga hanya melalui ruang virtual saja. Yang ketiga, guru juga kesulitan memantau sejauh mana sebenarnya pemahaman dan kemandirian siswa saat mengerjakan tugas di rumah. Dan hal inilah yang mengapa dalam pembelajaran daring itu membutuhkan kolaborasi penuh antara orang tua, guru, dan penggunaan gawai yang tepat.
Yang keempat, yaitu refleksi singkat tentang prinsip pilar Ki Hajar Dewantara dalam menjawab persoalan-persoalan pendidikan nasional. Refleksi prinsip Ki Hajar Dewantara itu berakar pada asas sistem among ing ngarsa sung tulodo ing madya mangon karso dan tutwuri handayani. Dalam tantangan pembelajaran daring atau online keempat tadi tersebut menuntut guru untuk selalu bertransformasi dari sekedar menyampaikan materi menjadi seorang fasilitator dan pembimbing atau pamong yang menuntut kemandirian belajar siswa. Maksudnya, setelah siswa berproses belajar mandiri di rumah, guru itu harus dapat membimbing juga atau memberikan motivasi belajar, memberikan umpan balik terhadap pengerjaan tugas-tugas siswa. Kesimpulannya, pembelajaran melalui teknologi atau sistem daring tadi dengan menerapkan prinsip Ki Hajar Dewantara sejatinya itu hanyalah sebuah metode, namun ruh pendidikan tetap berada pada hubungan humanis dan kasih sayang antara pamong dan peserta didiknya. Kesimpulannya, pembelajaran melalui teknologi atau sistem daring tadi dengan menerapkan prinsip Ki Hajar Dewantara sejatinya itu hanyalah sebuah metode, namun ruh pendidikan tetap berada pada hubungan humanis dan kasih sayang antara pamong dan peserta didiknya. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan dalam pengucapannya atau penerangannya, saya mohon maaf dan mohon koreksinya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.